Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita mendengar kalimat bahwa rumah adalah cermin kehidupan pemiliknya? Setiap sudut rumah menggambarkan keadaan hati penghuninya. Apakah penuh kebahagiaan, kesedihan, ketenangan, atau justru menyimpan energi kelam yang selama ini tak pernah tersadari? Dalam kepercayaan kuno dan ilmu Feng Shui, bagian terpenting dari rumah bukanlah ruang tamu, bukan kamar tidur, melainkan teras. Tempat pertama yang dilalui sebelum memasuki rumah dan tempat terakhir yang dilewati sebelum pergi beraktivitas setiap hari. Teras dipandang sebagai pintu kehidupan. Apapun yang terjadi di teras diyakini akan mengalir ke seluruh bagian rumah. Salah tata letak benda, salah bentuk bangunan, atau suasana yang tidak tepat dipercaya dapat membawa dampak buruk, mulai dari kesehatan menurun, rejeki tersendat, pertengkaran yang tidak berkesudahan, sampai yang paling menakutkan, mempercepat datangnya ajal pemilik rumah. Banyak kisah turun-temurun yang menceritakan tentang keluarga yang hidupnya perlahan hancur karena masalah yang bermula dari teras rumah. Mari kita mulai dari keadaan teras rumah yang selalu gelap dan lembab. Bayangkan, setiap kali pulang ke rumah, yang menyambut bukanlah suasana hangat dan terang, melainkan teras yang gelap, lembab, dingin, bahkan di siang hari pun tetap terasa muram. Dalam Feng Shui, cahaya matahari adalah sumber energi kehidupan, atau disebut energi Qi. Tanpa cahaya, rumah akan dipenuhi energi berat dan pengap yang dipercaya mampu memperlemah fisik dan mental penghuninya. Orang-orang yang tinggal di rumah seperti ini diyakini mudah jatuh sakit berkepanjangan, mengalami stres berat, bahkan kehilangan semangat hidup. Kepercayaan Jawa kuno juga menyebutkan bahwa teras yang gelap ibarat mengundang makhluk halus untuk tinggal. Konon, roh-roh penasaran memilih tempat yang jarang tersentuh cahaya agar bisa bebas keluar masuk rumah. Ada cerita dari sebuah desa di Jawa Tengah tentang keluarga yang selalu sakit bergantian, tak pernah sembuh tuntas. Setelah memanggil seorang sesepuh, diketahui bahwa penyebabnya adalah teras rumah yang penuh lumut dan tidak pernah disentuh matahari. Setelah dibersihkan dan dibuat lebih terang, kesehatan keluarga itu perlahan membaik seperti keajaiban. Kondisi berbahaya lainnya adalah pintu depan rumah yang langsung berhadapan dengan jalan tanjakan atau tikungan tajam. Bayangkan setiap malam ketika kendaraan melintas, sinar lampu motor atau mobil masuk langsung ke arah pintu rumah. Dalam Feng Shui, kondisi ini disebut panah beracun. Energi tajam dari jalan yang bergerak cepat dipercaya menghantam rumah seperti tombak yang menembus dada pemiliknya. Banyak cerita menyebutkan bahwa posisi rumah seperti itu membuat penghuni rentan musibah mendadak, serangan jantung, kecelakaan, atau kejadian nahas lain yang datang tiba-tiba. Sebuah kisah dari Jawa Barat menceritakan tentang rumah yang berdiri tepat di depan turunan tajam. Beberapa kali terjadi kecelakaan motor yang menabrak pagar rumah itu. Anehnya, penghuni rumah pun bergantian sakit berat, seakan ada energi buruk yang tidak pernah berhenti menghantam mereka. Hingga akhirnya rumah itu ditinggalkan karena dianggap membawa kesialan dan kematian. Secara logika, memang benar risiko kecelakaan lebih besar, tetapi mitos menambahkan sisi spiritual yang membuatnya semakin mencekam. Masalah serupa juga terjadi ketika di depan pintu teras rumah tumbuh pohon besar yang sangat rimbun. Pohon memang memberi keteduhan, tetapi dalam kepercayaan kuno, ia dianggap seperti penghalang napas. Energi baik yang seharusnya mengalir masuk ke dalam rumah, terhalang dan membuat penghuni mudah sakit-sakitan. Dalam kepercayaan Jawa, pohon raksasa yang sangat tua disebut sebagai tempat tinggal makhluk halus. Konon, energi kehidupan manusia dapat tersedot oleh penunggu pohon, membuat umur mereka lebih pendek dari seharusnya. Ada kisah dari Jawa Timur tentang sebuah rumah yang terhalang batang pohon mangga tua tepat di depan pintu. Kepala keluarga di rumah itu selalu jatuh sakit bergantian. Setelah berkonsultasi dengan sesepuh desa, mereka disarankan untuk menebang pohon tersebut. Anehnya, setelah pohon ditebang, kesehatan keluarga perlahan membaik. Logikanya, pohon bisa menutup cahaya matahari dan merusak pondasi rumah. Namun mitos mengaitkannya dengan energi kematian yang selalu menunggu di depan pintu.
Tak kalah berbahaya adalah teras yang dipenuhi barang rusak, kursi patah yang sudah tidak layak pakai, sepeda tua yang tinggal rangka, ember pecah atau kulkas mati berdebu yang tidak pernah dibuang. Dalam Feng Shui, barang rusak dianggap sebagai simbol energi mati. Semakin banyak barang seperti itu menumpuk, semakin banyak pula energi negatif yang terkumpul, menyerap vitalitas penghuni rumah, membuat tubuh mudah lelah dan sakit, bahkan mempercepat datangnya ajal. Ada kisah dari Yogyakarta tentang seorang nenek yang terasnya dipenuhi barang rusak. Warga desa sering melihat bayangan hitam duduk di kursi reot itu saat tengah malam. Nenek itu pun sering jatuh sakit hingga akhirnya meninggal secara mendadak. Setelah keluarganya membersihkan teras dan membuang semua barang rusak, suasana rumah berubah drastis, menjadi terang dan lebih hidup. Dan masih ada masalah besar lainnya, yaitu teras dengan tangga yang langsung menurun ke jalan. Dalam Feng Shui, situasi itu disebut sebagai energi bocor. Energi baik yang masuk dari depan langsung mengalir keluar seolah tidak punya kesempatan tinggal di dalam rumah, membuat rejeki cepat habis, kesehatan menurun, dan umur dipercaya lebih pendek. Dalam tradisi Jawa, kondisi ini disebut melorot nyawa, karena energi kehidupan seakan turun dan menghilang. Ada cerita dari sebuah kota kecil di Jawa Barat tentang rumah besar dengan teras menurun ke jalan raya. Penghuninya selalu mengalami musibah berulang, mulai dari kecelakaan hingga penyakit mendadak. Hingga akhirnya rumah itu dijual sangat murah, dan kini dibiarkan kosong karena orang takut membelinya. Itulah beberapa bagian awal tentang tanda-tanda teras rumah yang dipercaya membawa energi kematian. Apakah di antara ciri-ciri ini ada yang terdapat di rumah Anda? Kalau ya, mungkin inilah saatnya untuk mulai memperbaikinya sebelum terlambat. Masih ada hal lain yang sering dianggap sepele namun sangat dipercaya membawa dampak buruk, yaitu keberadaan sumur atau lubang gelap tepat di depan pintu teras rumah. Air biasanya melambangkan kehidupan dan kesejukan. Namun anehnya, apabila sumur berada tepat di depan pintu rumah, dalam Feng Shui itu dianggap sebagai pintu kematian. Energi air justru berubah menjadi penghisap energi hidup. Dalam kepercayaan Jawa kuno, sumur di depan pintu disebut sebagai gerbang dunia gaib. Konon, sumur menjadi tempat keluar masuknya roh halus. Jika pintu rumah menghadap langsung sumur, penghuni akan sering diganggu, sakit tanpa sebab, bahkan mengalami kematian mendadak. Kisah nyata datang dari Jawa Timur tentang sebuah keluarga yang tinggal di rumah dengan sumur tua persis di depan pintu teras. Setiap malam, terdengar suara gemericik air seperti bisikan orang berbicara. Lebih menyeramkan lagi, anak-anak di rumah itu sering kerasukan dan berteriak tanpa alasan. Sang ayah yang sehat tiba-tiba jatuh sakit parah dan meninggal di usia muda. Setelah kejadian itu, rumah tersebut dianggap angker dan sering terlihat penampakan perempuan berambut panjang duduk di tepi sumur. Selain sumur, bentuk atap teras juga dapat membawa energi buruk. Atap runcing yang mengarah langsung ke rumah tetangga dalam Feng Shui disebut panah beracun. Ujung yang runcing dianggap membawa energi mematikan. Orang Jawa menyebutnya sabetan tak kasat mata, energi gelap yang bisa memotong umur seseorang. Setelah kejadian itu, rumah tersebut dianggap angker dan sering terlihat penampakan perempuan berambut panjang duduk di tepi sumur. Selain sumur, bentuk atap teras juga dapat membawa energi buruk. Atap runcing yang mengarah langsung ke rumah tetangga dalam Feng Shui disebut panah beracun. Ujung yang runcing dianggap membawa energi mematikan. Orang Jawa menyebutnya sabetan tak kasat mata, energi gelap yang bisa memotong umur seseorang. Banyak kasus keluarga yang tinggal tepat di hadapan atap tajam mengalami penyakit misterius, pertengkaran yang terus terjadi, atau kematian yang tidak wajar. Sebuah kisah dari Jawa Tengah bercerita tentang dua rumah bertetangga. Salah satunya memiliki atap runcing yang mengarah langsung ke pintu rumah di depannya. Setelah rumah itu berdiri, keluarga tetangga sering mengalami sakit aneh, anak-anak mereka jatuh dari tangga, bahkan salah satu anggota keluarga meninggal secara mendadak. Tidak lama setelah itu, keluarga pemilik atap tajam pun terkena musibah beruntun. Sang ayah mengalami stroke dan usaha keluarga bangkrut. Banyak warga percaya bahwa energi panah beracun bukan hanya menyerang korban, tetapi juga kembali menghantam pemiliknya. Selanjutnya, teras rumah yang retak dan tidak pernah diperbaiki juga dipercaya membawa tanda buruk.
Dalam kepercayaan lama, retakan di lantai teras bukan sekedar kerusakan fisik, tetapi simbol pecahnya energi kehidupan penghuni rumah. Feng Shui memandang lantai sebagai alas jiwa. Jika alas itu pecah, maka jiwa penghuni turut retak. Energi positif bocor keluar dan energi negatif masuk tanpa penghalang. Akibatnya, penghuni mudah sakit, sering mengalami kemalangan, dan diyakini umur mereka menjadi lebih pendek. Ada cerita dari sebuah desa di Jawa Barat tentang keluarga yang teras rumahnya penuh retakan. Awalnya mereka menganggap hal itu tidak penting. Namun, perlahan setiap anggota keluarga mengalami masalah besar, mulai dari penyakit berat, kecelakaan kerja, hingga akhirnya sang kepala keluarga meninggal karena serangan jantung. Setelah rumah diperbaiki dan retakan ditutup, keadaan keluarga berubah membaik sedikit demi sedikit. Dan satu lagi, kondisi yang sangat dipercaya membawa energi kematian adalah teras yang menghadap langsung ke kuburan atau rumah kosong yang terbengkalai. Bayangkan, setiap kali membuka pintu, pandangan pertama yang terlihat adalah deretan nisan atau bangunan gelap yang lama tak berpenghuni. Dalam Feng Shui, kondisi ini disebut energi mati. Rumah yang berhadapan dengan kuburan dipercaya membuat penghuninya hidup dalam tekanan, sering sakit, rejeki seret, dan umur pendek. Rumah kosong pun dianggap berbahaya karena diyakini sebagai tempat tinggal makhluk halus yang memancarkan energi dingin dan kelam. Ada kisah dari Jawa Timur tentang keluarga yang awalnya tidak percaya mitos seperti ini. Namun setelah tinggal di rumah yang terasnya langsung menghadap kuburan, anak-anak mereka sering sakit tanpa sebab. Sang ibu tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal hanya dalam beberapa bulan. Warga sekitar percaya itu akibat energi kematian yang selalu mengalir dari arah kuburan. Kisah lain datang dari Sumatera tentang rumah mewah yang menghadap rumah kosong angker. Banyak orang melihat sosok perempuan berdiri di jendela rumah kosong itu pada tengah malam. Penghuni rumah di depannya mengalami gangguan mistis, suara tangisan misterius, sampai salah satu anggota keluarga meninggal. Rumah itu pun akhirnya dijual dengan harga murah, namun tak ada yang berani membelinya. Semua kisah ini boleh dipercaya, boleh juga tidak, karena sejatinya, seberapapun kuat mitos yang beredar, takdir kehidupan tidak pernah lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanya menjaga rumah agar bersih, terang, serta dipenuhi energi kehidupan dan selalu memperbaiki kekurangan yang bisa membahayakan. Pada akhirnya, musibah, rezeki, sehat atau sakit, panjang atau pendek umur, semuanya ditentukan oleh Allah. Kita hanya mampu berusaha memperbaiki ikhtiar dan menjaga lingkungan tempat kita pulang dan bernaung bersama keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.